Komunikasi perintah ini disebut juga komunikasi satu arah. Mengapa demikian? Karena merupakan suatu pesan disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Nah, komunikasi satu arah ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja dalam dunia militer. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dalam dunia militer menggunakan sistem komando, di mana perintah dari atasan harus dilaksanakan oleh bawahan tanpa ada pertanyaan atau timbal balik. Menurut beberapa ahli, definisi komunikasi yang mendukung komunikasi sebagai tindakan satu arah, yaitu menurut pendapat Karl Hofland, suatu proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan-rangsangan, biasanya ini menggunakan lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikan. Nah, menurut Gerald R. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Menurut Ever M. Rogers, komunikasi satu arah ini adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Saya Lia Rahmania. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan komunikasi satu arah atau komunikasi perintah. Yang pertama, informasi mengalir hanya dalam satu arah, yaitu tidak adanya interaksi antara komunikan dengan komunikator. Yang kedua, penerima tidak memberikan umpan balik. Yang ketiga, memberi kesan otoriter. Jadi apa yang disampaikan komunikator seakan-akan harus dipatuhi oleh komunikan. Yang keempat, komunikasi hanya sebagai informan saja bagi komunikator. Jadi sebagai pendengar gitu saja. Yang kelima, media komunikasi terbatas. Yang keenam, dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketidakjelasan sehingga muncul prasangka tidak baik kepada komunikator. Yang ketujuh, tidak memberikan kepuasan kepada komunikan, karena komunikan tidak dapat memberikan kesempatan atau memberikan respon dan tanggapan kepada komunikator. Nama saya Lisa. Saya di sini akan menjelaskan keuntungan komunikasi satu arah. Yang pertama yaitu komunikasi satu arah ini efektif dalam segi waktu. Yang kedua, komunikator bisa berbicara sesuai keinginan, sesuai kebutuhan yang akan disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, komunikasi satu arah ini sangat dibutuhkan sekali dalam dunia militer, dalam keadaan darurat dan keadaan peperangan. Yang keempat, dalam hal tertentu dapat memberikan kepuasan kepada komunikan karena pihak komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh komunikator. Yang kelima, membawa wibawa komunikator karena komunikan tidak dapat mengetahui secara langsung dan menilai kesalahan dan kelemahan komunikator. Hambatan-hambatan dalam komunikasi perintah yaitu: 1. Komunikasi hanya sebagai informan saja bagi komunikator. Yang kedua yaitu media komunikasi. Dan yang ketiga yaitu pesan yang disampaikan kadang tidak jelas bagi penerima pesan. Solusi untuk mengatasi hambatan. Yang pertama yaitu media komunikasi. Media komunikasi hendaknya lebih banyak dan bervariatif. Yang kedua yaitu cara penyampaian. Cara penyampaian pesan disampaikan dengan gestur dan juga harus jelas. Jadi pesan yang disampaikan itu harus jelas dan tidak berbelit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.